Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Urus Majelis kalian di Wal Perdana. Oke guys, kita akan lanjut lagi untuk KGI kita untuk menjawab pertanyaan yang masih belum terjawab di konten-konten sebelumnya ya. Salah satunya adalah pertanyaan dari Fan Suka Game Story ya, atau si Fan ya, Fan Gaming ya. Jadi ini pertanyaannya cukup berat sih menurut saya sendiri ya. Jadi ya saya akan mencoba menjawab sesuai dengan kapasitas keilmuan saya, dan semoga saja apa yang saya sampaikan ini tidak salah ya guys ya. Oke, dia nanya ya, saya ada beberapa pertanyaan nih Pak Haji. Bukan Pak Haji, saya belum haji, dan saya juga bukan ustadz, saya juga bukan seorang guru ya. Tapi saya berdoa semoga aja suatu saat nanti bisa jadi haji beneran ya. Amin ya robbal alamin. Soalnya saya tadi dikasih tahu sama istri saya, amin, aminin gitu. Jadi saya doakan ya, semoga aja suatu saat nanti bisa berhaji lah. Nah, ini pertanyaan dia nih ya. Pertama adalah, mengapa nama Nabi Muhammad SAW hanya disebut 4 kali dalam Al-Quran, sedangkan nama Nabi Isa sendiri disebutkan 25 kali. Jadi sebenarnya ini istihad saya pribadi ini ya, dan juga saya mendengarkan dari beberapa ustadz-ustadz juga menyampaikan, kenapa kok nama Nabi Muhammad ini cuma lebih sedikit dibandingkan Nabi Isa. Gak usah sama Nabi Isa lah, sama nabi-nabi yang lain juga, sama Nabi Ibrahim, sama nabi-nabi yang lain tuh jumlahnya memang lebih sedikit Nabi Muhammad SAW. Ini alasannya tuh simple guys, sederhana guys. Yang pertama ya, di zaman kayak zaman sekarang ini kan banyak sekali, salah satunya apologet itu ya, baik yang Kristen maupun Muslim dan lain sebagainya. Itu mereka mulai mendebat atau mempertanyakan baik agama mereka sendiri atau bahkan agama orang lain ya. Jadi misalkan agama Muslim ini banyak juga orang-orang yang sudah mulai mempertanyakan tentang agama Islam ini benar nggak sih, Al-Quran ini benar nggak sih turun dari Nabi Muhammad. Apalagi mereka yang di luar Islam, mereka juga akan selalu mendebat hal-hal tersebut. Dan salah satu bantahan serta fitnahan yang sering terjadi dari zaman dulu sampai zaman sekarang, yaitu apa? Al-Quran itu adalah buatannya Nabi Muhammad. Itu banyak banget yang pada bilang, kalau memang Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad, maka Al-Quran sendiri sudah ngasih tantangan ya. Maka datangkanlah hal semisalnya, yaitu bikinlah surat atau ayat, maka datangkanlah orang-orang yang kalian rasa mereka tuh orang pinter, mereka tuh orang hebat, mereka tuh orang bijak dan lain sebagainya, untuk membuat tandingan bagi Al-Quran itu sendiri. Tapi pada kenyataannya dari zaman Rasul sampai zaman sekarang, itu tidak ada satu orang pun yang mampu untuk bisa memberikan tandingan bagi Al-Quran. Pertama. Yang kedua, kenapa Nabi Muhammad kok disebutnya lebih sedikit? Itu buktinya kalau Nabi Muhammad itu tidak mengarang-arang Al-Quran. Al-Quran itu bukan Nabi Muhammad yang bikin. Karena kalau misalkan Nabi Muhammad yang bikin, harusnya nama beliau lebih banyak disebut dong. Sebagaimana kita sebagai manusia wajarnya ketika kita ingin membuat suatu hukum dan lain sebagainya, kita kan harus jadi MC-nya gitu loh. Kita yang harus menjadi main karakternya. Bahkan nama ibunda Rasulullah SAW aja itu tidak pernah ada di dalam Al-Quran gitu loh. Yang ada siapa? Malah justru bundanya Nabi Isa, yaitu ibunya Nabi Isa alaihissalam. Siapa? Yaitu Bunda Maria. Bahkan ada ayat khusus yang namanya surat Maryam, yang artinya surat dari Mary atau surat dari Maria gitu ya, yaitu ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Ya karena apa? Ya ini membuktikan kalau misalkan apa yang Rasulullah sampaikan itu bukan dari Rasul sendiri, tapi memang kehendak Allah. Dan ini juga akan menjawab pertanyaan dari sebenarnya dari tetangga kita, dari saudara kita, teman-teman kita ya, dari umat Nasrani. Karena apa? Karena ini sebenarnya memberi jawaban terhadap kitab mereka terdahulu nih, yang dimana kitab mereka terdahulu ini di Yohanes ya, Yohanes 14, 16 sampai 17, Yohanes 16 7, kemudian Yohanes 14:26, Yohanes 16:13, dan juga Yohanes 16:14. Di situ kan menyebutkan tentang akan adanya seseorang yang diutus. Tapi kalau misalkan dalam keyakinan orang-orang Kristen adalah Roh Kudus. Tapi kalau kita sebagai Muslim, ini sebenarnya surat ini tuh ditujukan untuk apa? Untuk kedatangannya Nabi selanjutnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena begini ya, ini teksnya ya guys ya. Saya akan baca teksnya. Mulai dari yang Yohanes 14, 16 sampai 17 ya. Aku akan minta kepada Bapa gitu, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Nah, kalau kita sebagai Muslim, kita meyakini ini sebenarnya nubuatan bagi Nabi Muhammad, yang dimana Nabi Muhammad itu kan diutus setelah Nabi Isa alaihissalam. Kemudian beliau tuh menyertai selama-lamanya
sampai sekarang nih, sampai sekarang kan syariat Nabi Muhammad tuh masih berlaku dan masih terus kita pakai gitu, dimanapun juga masih ada. Nah itu kan roh kebenaran, itu Nabi Muhammad itu kan juga salah satunya Al-Amin sebutannya. Al-Amin itu artinya apa? Orang yang bisa dipercaya. Dan orang yang bisa dipercaya itu berarti apa? Orang benar ya. Dia orang benar dan tidak pernah berbohong sama sekali. Kemudian Yohanes 16:7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, maksudnya Nabi Isa ini harus pergi dulu. Kalau kita kan sebagai muslim kita tahu ya, Nabi Isa itu tidak diwafatkan tapi Allah angkat langsung ke surga gitu ya. Tuh, maka penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Penghibur ini maksudnya siapa? Kalau kita pasti akan nyebutnya ini seorang nabi gitu ya. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu gitu. Jadi Nabi Isa setelah pergi baru nanti akan ada nabi setelahnya. Kemudian Yohanes 14:26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus, di sini bagi mereka ya Roh Kudus ya, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sebagaimana kita tahu semua syariat yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam itu dilanjutkan oleh Nabi Muhammad, karena Nabi Isa sendiri itu membawa syariat sesuai dengan Nabi Musa, yaitu 10 commandment, yaitu 10 perintah Tuhan gitu ya. Salah satunya tidak boleh, Tuhan tuh hanya ada satu, yaitu Tuhan yang Esa gitu ya. Kemudian tidak boleh berzina, tidak boleh membunuh, tidak boleh kita mengambil hak anak yatim dan lain sebagainya. Ada banyak guys, ada 10 itu ya, 10 commandment. Dan itu 10-10-nya tidak boleh makan babi salah satunya ya. Nah, 10-10-nya ini sampai sekarang oleh Nabi Muhammad juga masih masih dipertahankan, tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang ditambahi sama sekali ya. Tetap semuanya 10-10-nya tetap ada. Gitu. Jadi memang benar-benar melanjutkan gitu ya. Kemudian yang berikutnya Yohanes 16:13 ya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tidak berkata-kata dari dirinya dia sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, jadi dia dapatkan firman. Seperti kita tahu kan Nabi Muhammad itu tidak ngomong dengan kata-katanya dia sendiri, tapi apa? Dapat firman atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui siapa? Malaikat Jibril ya. Tuh. Itulah yang akan dia katakan. Jadi apa yang dia dengar, itulah yang akan dia katakan. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Sebagaimana kita tahu Rasulullah SAW itu sudah ngasih tahu nih ya, ciri-ciri kiamat tuh bagaimana sih, apa yang akan terjadi. Salah satunya di mana nanti para wanita-wanita itu dia sudah tidak tahu malu gitu ya. Kemudian kita sudah tahu sendiri nanti akan ada pemimpin-pemimpin bodoh yang akan memimpin suatu negara. Kemudian kita sudah tahu nanti di padang pasir, yaitu tempat di Mekah sekarang ya, di Mekah, Madinah, kemudian juga di Dubai terutama. Orang-orang tuh mulai berlomba-lomba untuk membangun gedung-gedung yang sangat tinggi. Itu kan semua perkataan Rasul gitu ya, yang dimana itu semuanya tentang masalah hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang gitu kan. Jadi Rasulullah tuh sudah memberitahukan nih ciri-ciri nanti kiamat itu seperti apa. Itu kemudian nanti akan datang Imam Mahdi, itu kan semuanya kan Rasul sampaikan tentang hal-hal yang akan datang ya. Jadi ini cocok sebenarnya guys. Kemudian Yohanes 16:14 ya, ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Maksudnya memuliakan aku di sini itu apa? Ya memuliakan Yesus Kristus itu, yaitu memuliakan Nabi Isa alaihissalam, yang dimana sudah terbukti bahwasanya di dalam Al-Quran sendiri nama Nabi Isa itu disebut lebih banyak dibandingkan Nabi Muhammad sendiri. Kemudian yang kedua, ibunda Nabi Isa alaihissalam sendiri itu sudah dijadikan nama satu surat sendiri, yaitu surat Maryam. Jadi benar kan, Nabi Muhammad tuh memuliakan Nabi Isa alaihissalam. Jadi sebenarnya itu guys ya. Jadi itu untuk membantah subat-subat orang, terutama orang-orang yang di luar Islam, ketika mereka menyatakan Nabi Muhammad ini ngarang-ngarang banget nih kitabnya nih, kitab Al-Quran nih. Nah mereka nggak ngeliat nih, kalau ternyata apa yang telah disampaikan dalam Bible-nya mereka sendiri itu sebenarnya sudah ngasih tahu nanti akan ada nabi selanjutnya yang seperti ini. Dan kalau kita matchingin ya tadi, itu jawabannya. Kenapa kok Nabi Muhammad nama di dalam Al-Quran sendiri itu lebih sedikit daripada Nabi Isa? Karena sudah ada janjinya di dalam Alkitab, dimana ketika orang ini diutus, ada seseorang penghibur ini diutus, maka dia akan memuliakan namaku. Nah, itu buktinya ya, seperti itu guys ya. Kalau misalkan ada tambahan silakan guys, kalau misalkan kalian mau debat juga silakan, nggak ada masalah. Jadi ini pendapat saya pribadi ya. Kemudian ini juga, mengapa Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran? Nah, ini mah saya akan langsung ngambil dari guru besar saya nih ya. Walaupun saya nggak berguru secara langsung, tapi setidaknya setiap kajian saya ikutin ya.
yaitu dari Ustadz Felix Xiao nih ya, yang menyatakan tentang bagaimana kenapa kok dipilih bahasa Arab. Jadi salah satu alasannya itu karena saat itu bangsa Arab ini secara literasi sedang dalam golden age, masa keemasan, di mana literasi bahasa Arab itu menjadi literasi yang sangat-sangat bagus sekali untuk bisa mendeskripsikan hampir semua hal gitu. Kalau mungkin di Jawa ya mungkin kalau waktu zaman itu Jawa sudah dalam masa keemasan literasi, ya mungkin bisa jadi bahasa Jawa. Karena bahasa Jawa juga kan literasinya banyak ya. Contoh, kayak misalkan jatuh. Jatuh dalam bahasa Arab tuh ada, dalam bahasa Arab lagi. Dalam bahasa Jawa itu ada banyak banget. Ada tibo tuh jatuh biasa. Kemudian ada ngelepak, ada ngeleta gitu. Ada apa lagi? Kalau di Jawa Timur ada ciblok, ada gigol. Ada merucut. Jadi ada banyak, itu beda-beda. Kemudian nyium bau juga sama tuh, ada pesing, bau pesing kita udah tahu lah, itu pasti bau kencing gitu. Kemudian mambu prengus, itu pasti bau rawan keringet, itu mambu prengus. Sedangkan kalau kita kan, kalau bau dalam bahasa Indonesia ya bau aja. Sedangkan di Jawa itu udah ada bau badak. Bau badak itu gimana ya, bau apek gitu loh, bau badak itu kayak di kamar itu loh. Biasanya di kamar tuh dia mana, oh kata istri saya salah, apa badak itu apa? Badak itu kamu nyuci baju yang udah 2 hari. Oh, jadi baunya kayak bau terasi gitu. Rendaman kayu. Nah, itu rendaman kayu. Bau kambing gitu. Enggak ya? Oh ya, bau badak, ambu badak, ambu prengus gitu. Jadi kan itu banyak ya. Begitu juga dengan bahasa Arab, saat itu mereka memiliki literasi bahasa yang lebih kompleks dibandingkan yang lain. Salah satunya silakan dilihat ya, ada berapa juta gitu kalau nggak salah dalam bahasa Arab ya. Sedangkan Indonesia sendiri itu cuma ratusan ribu doang kan gitu kosakatanya. Silakan dicek guys di Google ya. Kosakata bahasa Arab itu ada berapa? Setahu saya ada berapa juta gitu. Nah, ini saya sudah googling ya guys ya. Jadi bahasa Arab itu diperkirakan memiliki 12 juta kosakata guys. Dan itu jauh lebih banyak dibandingkan bahasa Inggris. Bahasa Inggris sendiri itu cuma ada 600 ribu atau sampai 1 juta kosakata. Jadi jauh banget ya dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang ada di seluruh dunia ini. Kosakata dalam bahasa Arab itu jauh lebih banyak gitu loh. Makanya kenapa kok akhirnya bahasa Arab itu digunakan sebagai bahasa Al-Quran, dikarenakan tadi memiliki banyak kosakata yang dimana itu bisa mewakili berbagai macam hal. Seperti tadi saya bilang, kosakata bahasa Jawa itu lebih banyak dibandingkan kosakata bahasa Indonesia. Sehingga dalam bau aja kita bisa memberikan definisi secara tepat gitu. Kalau di Indonesia kan kita paling tambahin belakangnya nih, bau kencing gitu ya, bau kencing gitu kan, bau gitu kan, bau apa nih, bau badan kayak gitu. Sedangkan kalau di Jawa nggak perlu pakai kayak gitu guys. Jadi langsung kita ngomong prengus aja kita udah tahu nih. Oh aku belum mandi, sorry gitu. Kita ngomong ambune prengus, itu orang langsung ngerasa tuh, oh sorry aku cenderung ngadus gitu, aku memang belum mandi gitu. Ya Allah ambunnya bau badek gitu. Nah itu langsung orang tuh udah paham gitu apa yang dimaksud, apa yang dituju gitu. Ketika orang ngomong pesing gitu, urung tak siram deng, nah, langsung kayak gitu orang-orang ya gitu. Jadi kosakata bahasa Arab waktu itu sangat mewakili berbagai macam hal. Makanya ketika menafsirkan bahasa Arab kita harus ngerti yang namanya ilmu nahu sama ilmu sorof, dimana nahu sorof itu apa namanya ya? Kalau dalam bahasa Inggris itu kan ada past tense, present tense dan lain sebagainya. Di bahasa Arab juga ada guys seperti itu. Jadi ada fi'il madhi, fi'il mudhari, kemudian ada fi'il amr gitu. Jadi kita kalau misalkan mempelajari itu baru kita akan paham tuh maksud dan kata-kata di dalam Al-Qur'an itu seperti apa. Jadi itu ya, karena keluasan bahasa serta bagusnya bahasa dalam bahasa Arab, itulah kenapa Al-Qur'an akhirnya itu diturunkan dalam bahasa Arab. Oke, jadi pertanyaan terakhir nih ya, apa perbedaan mazhab Syafi'i dan Maliki? Oke, ini bagi yang belum tahu nih ya, kita akan bahas sedikit tentang mazhab itu apa sih. Jadi mazhab itu sebenarnya dari kata bahasa Arab ya, yang artinya zahaba. Zahaba itu artinya pergi atau mungkin tujuan, atau mungkin bisa dibilang lebih tepatnya itu jalan ya. Jadi kita menentukan jalan mana nih yang mau kita pilih untuk bisa menjalankan muamalah atau mungkin syariat Islam. Nah, di dalam Islam sendiri itu ada 4 mazhab yang kita kenal ya, yaitu pertama Syafi'i, Hanafi, Hambali, sama Maliki. 4 mazhab ini. Jadi kalau selain 4 cara ini itu sudah tidak diperbolehkan di dalam Islam ya. Gitu. Karena apa ya? Sudah ada 4 pilihan loh ini ya yang bisa kita gunakan dalam kita bermuamalah ataupun dalam kita beribadah di dalam agama Islam gitu ya.
Jadi ini pilihan guys, pilihan kita sendiri. Kira-kira kita lebih serap yang mana, silahkan dipakai, nggak ada masalah. Empat-empatnya sah, empat-empatnya boleh ya. Tapi kebanyakan memang, terutama di Indonesia ini, itu mazhab yang digunakan adalah mazhab Imam Syafi'i. Nah perbedaannya apa sih bang? Antara mazhab Imam Syafi'i sama Maliki gitu ya. Ini saya pribadi kalau misalkan membaca secara menyeluruh itu belum pernah guys. Saya akan jujur mengatakan saya belum pernah membaca secara letter luck gitu, baik yang terjemahan apalagi kalau berbahasa Arab ya. Tentang mazhab Imam Syafi'i itu ada apa-apa aja. Tapi kalau secara garis besar dulu pernah diajarkan, pernah dikasih tahu gitu ya tentang antara mazhab Imam Syafi'i sama mazhab Imam Maliki itu di mana perbedaannya. Paling gampang tuh gini guys, kalian tinggal lihat aja di dalam Indonesia, di Indonesia sendiri ya. Ini kalau kalian misalkan pengen lihat mazhab Imam Syafi'i, maka lihatlah orang-orang NU, Nahdlatul Ulama. Karena Nahdlatul Ulama rata-rata mereka menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Sedangkan kalau kalian misalkan pengen lihat mazhab Imam Maliki, maka lihatlah orang-orang Muhammadiyah. Walaupun sebenarnya Muhammadiyah sendiri itu termasuk tidak bermazhab ya. Jadi mereka tidak menggunakan mazhab manapun. Jadi tidak ngepatok gitu. Tidak mencap melebeli diri mereka tuh mazhab Maliki, enggak. Tapi kalau misalkan kita lihat emang rata-rata muamalah yang digunakan itu adalah bermazhab Maliki gitu ya. Salah satu contoh ya, Imam Syafi'i itu kan mereka menggunakan kunut, dan kunut itu menjadi wajib bagi mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau misalkan orang-orang yang bermazhab Imam Syafi'i ketika subuh tidak menggunakan kunut, itu bisa batal subuhnya gitu loh, bisa tidak sah subuhnya. Sedangkan kalau Imam Maliki itu tidak menggunakan kunut sama sekali. Kemudian Imam Syafi'i itu ketika membaca bismillah, itu bacaan bismillahnya jahar. Jahar itu apa? Dibaca secara keras, jadi dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu Imam Syafi'i. Tapi kalau Imam Maliki itu bismillahnya tuh sir. Sir itu maksudnya dibaca dalam hati atau kalau enggak dibaca pelan-pelan. Jadi ketika pas sholat itu ya Allahu Akbar, tiba-tiba langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yaumiddin. Itu sebenarnya bismillah itu dibaca guys, tapi nggak dibaca secara keras. Nah, kalau saya sendiri ngikutin yang mana? Saya ngikutin yang Maliki tadi guys. Kemudian dari tata cara wudhunya juga berbeda gitu ya. Kalau mazhab Imam Syafi'i, wudhunya ketika pas di kepala itu kan rambutnya dibasuh 3 kali gitu ya, baru nanti telinga 3 kali. Sedangkan kalau Imam Maliki itu enggak, langsung satu deret ini ke telinga gitu ya. Nah, itu perbedaan-perbedaannya. Kemudian Imam Syafi'i itu ada tahlil, Imam Maliki itu tidak ada tahlil. Pokoknya dia muamalah NU dan Muhammadiyah lah kayak seperti itu ya guys ya. Yang paling gampang untuk ngeliatinnya. Terus yang bener yang mana bang? Yang dua-duanya bener guys, gak ada salahnya gitu. Yang salah itu yang gak sholat gitu. Yang salah itu yang gak sholat guys. Jadi dua-duanya bener, gak ada masalah gitu. Kalian misalkan mau menggunakan Imam Syafi'i boleh, Imam Maliki boleh. Tapi ingat nih ya, ini kata-katanya Ustaz Abdul Somad pernah menyampaikan, sebenarnya kalau kita mau dibilang di Indonesia sendiri itu sudah campur mazhab. Jadi tidak semuanya Syafi'i akhirnya menggunakan semua aturan dari Imam Syafi'i itu, enggak. Makanya kenapa Muhammadiyah juga menyatakan mereka tidak memiliki mazhab, karena semuanya sudah bercampur. Maksudnya bercampur tuh kayak gimana bang? Saya kasih tahu nih, Imam Syafi'i itu ketika kalian misalkan mau mengadakan akad jual beli itu tidak seperti sekarang ini guys. Makanya kalau misalkan orang-orang Imam Syafi'i itu ada yang menyatakan jual beli online itu haram hukumnya. Ya emang bener gitu. Kalau misalkan kalian menggunakan mazhab Imam Syafi'i, bener, betul sekali. Karena di mazhab Imam Syafi'i itu antara penjual dan pembeli harus bertemu guys. Harus bertemu, kemudian harus menunjukkan barangnya si penjual, dan pembeli harus melihat barangnya. Setelah barangnya dipastikan ini benar sesuai dengan yang disampaikan, maka terjadilah akad. Nah, ketika terjadi akad tuh kedua-duanya tuh harus saling bersalaman dengan erat. Jadi salaman gini, kemudian langsung ngomong. Penjual nih ngomong ya. Saya jual, misalkan kita beli beras. Saya jual beras 1 kilo seharga Rp50.000 gitu ya. Dibayar tunai. Kita sebagai pembeli kita ngomong, saya terima berasnya seberat 1 kilogram dengan harga 50.000, saya bayar tunai. Ada saksi nggak? Nggak perlu ada saksi, yang penting kita sudah sama-sama ngomong. Atau kalau enggak, nih kalian bisa ngeliat salah satu daerah di Indonesia yang masih menggunakan cara seperti itu, dan ini hebat banget karena memang benar-benar dia mempraktekkan mazhab Imam Syafi'i secara utuh. Salah satunya di Kalimantan. Ketika di Kalimantan itu kalian kalau misalkan jual beli itu nanti si penjualnya akan ngomong, ini cara simpelnya ya. Kalau zaman sekarang dimodernisasi dengan cara simpel. Cara simpelnya gimana? Ketika ada orang mau beli, dia akan ngomong beli gitu ya. Nanti si penjual akan bilang jual gitu. Mau beli apa kak gitu? Saya mau beli beras 1 kilo. Oke, ini kak ya, saya jual gitu.
Jadi si penjualnya kan ngomong, ini Kak berasnya saya jual. Nah kita harus ngomong nimpali, oh ya Kak saya beli gitu. Gitu, itu di Kalimantan. Jadi kalau misalkan kalian nggak ngomong saya beli di Kalimantan, itu nggak bakal dikasih tuh berasnya guys. Karena pernah waktu itu ada TikToker saya lihat dia di Jawa, orang Jawa ke Kalimantan, ketika dia beli sesuatu, si penjual tuh bilang, ini Kak saya jual. Si pembelinya karena dia nggak biasa ya, karena di Jawa kan nggak ada ya. Terus dia bilang, oh iya Kak, gitu. Cuma diambil sama dia, nggak diserahin tuh barang tuh, dipegang sama orangnya. Saya jual Kak, dia tetap ngomong saya jual Kak. Orang Jawanya kan nggak ngerti ya, ditarik, iya Kak, iya, cuman gitu doang. Maksudnya apa ya? Dia harus ngomong saya beli. Nah gitu. Itu namanya akad, itu akad seperti itu. Jadi makanya di Imam Syafi'i seperti itu. Kemudian masalah sholat Jumat juga nih, setahu saya mazhab Imam Syafi'i itu di satu daerah tuh hanya ada satu masjid guys. Selain itu maka itu tidak sah sholatnya kalau kalian misalkan menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Jadi kayak gimana itu Bang? Jadi kalau misalkan kalian pernah dengar masjid gede kan? Kenapa kok ada masjid gede? Kenapa kok ada masjid agung di setiap daerah-daerah, terutama di Pulau Jawa ya? Itu tuh dikarenakan apa? Dikarenakan di Pulau Jawa itu kan mazhabnya kan Imam Syafi'i rata-rata. Nah, mereka menggunakan mazhab seperti tadi itu. Harus ada masjid gede, masjid besar yang bisa menampung satu wilayah gitu. Jadi dulu tuh nggak ada masjid-masjid kecil. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan mazhab Imam Syafi'i ya bisa dibilang kalian kalau misalkan nggak sholat di masjid gede ya kalian nggak sah semua gitu. Makanya dibilang mazhab somat, sekarang tuh semuanya campur mazhab. Karena kalau kaku seperti itu ya bisa dibayangin lah ya. Saya yang tinggal di Ponorogo berarti saya harus sholat di Masjid Agung Ponorogo nih. Kalau nggak sholat di sana ya berarti nggak sah sholatnya. Makanya di tempat saya ini ada masjid sendiri guys. Masjid besar daerahnya misalkan daerah Jambu gitu ya. Nah itu ada sendiri tuh masjid besar Jambu. Itu pinter guys. Karena apa? Karena ya mau tidak mau itu orang-orang yang di daerah Jambu ya boleh sah sholat di situ. Karena apa? Itu masjid besarnya cuma satu itu. Sedangkan masjid-masjid yang lain yang ada namanya Al-Ikhlas, Masjid Ar-Rahman, atau mungkin Masjid Asmaul Husna gitu ya. Nah itu bisa nggak sah tuh karena bukan masjid besar guys. Karena kalau misalkan menggunakan mazhab Imam Syafi'i ya itu tadi harus sholat Jumat itu di masjid besar, di masjid utama gitu. Di satu daerah tuh cuma ada satu, nggak boleh lebih dari satu. Sedangkan kalau kita lihat sendiri, bahkan dalam satu RT aja bisa ada 2 masjid tuh. Gara-gara masyarakatnya emang banyak gitu kan. Gitu. Jadi itu ya, mungkin semoga aja itu sudah bisa menjawab ya tentang semua pertanyaan dari Fan Suka Game Story. Kalau misalkan ada yang kurang boleh ditambahi. Kalau kalian misalkan ada yang tidak sependapat gitu ya, silakan langsung komen di bawah. Jadi apa yang saya sampaikan ini sebatas keilmuan saya, semoga saja bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jadi saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.